Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Izin tanya Mas, saya selalu sakit hati dengan kata-kata ibu yang selalu marah. Sebentar, gimana? Saya selalu sakit hati dengan kata-kata ibu yang selalu marah. Ini dia sudah keluarga. Ibu kalau saat kemarin cowok, sekarang ini cewek ini. Saya kita lihat di solving dulu. Lah ini ya. Saya selalu sakit hati dengan kata-kata ibu yang selalu marah. Oke. Pertanyaan siapa itu? Ada Japri. Wong teko dari sisi lihat. Orang baru. Makassar. Di ya. Makassar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Ini kita lanjutin program kita. Dan itu pertanyaannya kita jawab di akhir acara aja ya. Atau mungkin bahkan mungkin nggak usah terjawab kalau sudah dijelasin. Ego melekat pada emosionalitas yang terkait erat dengan posisionalitasnya. Ego berpura-pura berpikir dirinya tidak punya pilihan lain. Pasrah terhadap Tuhan atau kalimat pasrah terhadap Tuhan berarti berhenti mengandalkan ego untuk mendapatkan penghiburan dan sensasi dan menemukan kesukacitaan tiada akhir dari kedamaian. Mencari kebenaran adalah menemukan sumber cahaya pikiran yang senantiasa hadir. Jadi tadi malam ada satu sesi transendensi. Jadi sesi transendensinya tuh kalau disingkat, diringkas tuh ya seperti ini gitu ya. Seperti ini. Jadi kasusnya itu dia mengeluh mengenai hubungan dengan pasangan yang makin hari makin turun semangat koalisinya. Makin hari makin turun, makin jauh. Dan dia menderita dengan keadaan itu. Dia merasa ditinggal. Dia merasa diacuhkan. Kalimatnya itu gini. Kalimatnya itu ora dianggap, ora direken, tidak dipedulikan lagi. Sakarep-karepmu dewe. Kemudian saya jelasinlah soal paling tidak di soal prinsip ya, soal prinsip 540.
Di 540 itu asasnya, ya, asas 540 itu bahwa pada pengalaman apapun atau pada peristiwa apapun, termasuk peristiwa buruk sekalipun, itu selalu mengandung peluang, mengandung peluang, selalu mengandung peluang untuk menyembuhkan pengalaman batinmu, untuk menyembuhkan pengalaman batin. Itu prinsip 540. Jadi penderitaan itu disikapi sebagai kasih, bukan sebagai hukuman. Nggak usah dulu pakai prinsip 600, terlalu tinggi. Nggak, apalagi mau sampai pakai prinsip 900. Nggak usah dulu. Ini dulu, pakai dulu 540 ini. Jadi ini dulu. Dalam menghadapi penderitaan, sikap 540 itu adalah segalanya. Dalam situasi yang pahit, bahkan getir, nggak usah ke 600 dulu, 540 dulu. Bahwa pengalaman ini, peristiwa ini itu terjadi dalam rangka untuk menyembuhkan pengalaman batinku. Itu langsung, makanya kalau teman-teman baca lagi buku Transcending Level of Consciousness itu kan ditulis bahwa 540 itu apa? 540 itu dia, ayo dilihat bukunya TLOC. Yo, yang masih ingat, 540 itu memang level joy dengan penderitaan. Kamu bisa joy dengan penderitaan. Pingin konteksnya kan di situ. Joy dengan bahkan pada penderitaan pun kamu joy gitu, karena memang itu terjadi untuk menyembuhkan pengalaman batinmu. Seperti itu. Banyak kita baca. Kirain taman surga. Ya taman surga kan. Kamu bisa joy di dalam penderitaan pun kamu joy. Itu jadi taman surga itu ya. Joy when suffering gitu ya. Kamu menderita malah ngelokro ya. Tidak sesuai dengan asas 540. Masalahnya itu gini ya. Saya jelaskan konteksnya. Masalahnya adalah ketika dalam penderitaan, ya sebenarnya kan yang menderita itu ego. Yang menderita itu ego. Ego selalu menginginkan hasil perubahan emosionalitas yang itu kemudian tuh terus memperkuat posisinya. Penderitaan itu kan sebenarnya adalah pendasarannya itu pada ego. Segala penderitaan
memiliki pendasaran pada ego gitu. Bahwa pengalaman batinmu itu masih menggunakan ego sebagai pendasarannya. Masih menggunakan ego untuk pendasaran pengalaman itu. Di mana ego itu mempertahankan bahwa satu-satunya kenyataan itu adalah alam tampak. Dan ego menolak untuk mengakui bahwa penderitaan ini nggak terjadi di alam tampak loh, ego. Bahwa penderitaan itu nggak terjadi di alam tampak, terjadinya di alam tak tampak. Kenapa kok kesimpulannya bahwa alam tampak itu hanya sebagai satu-satunya kenyataan. Nah, ini Bu Riasmi nih. 540 masuk ranah para santo dengan ciri medan energi kesabaran saat berhadapan dengan kesengsaraan yang panjang. Nah, itu joy. Aduh. Kan gitu. Jadi di seluruh penderitaan itu akan membongkar pendasaran ego. Seluruh penderitaan itu akan membongkar pendasaran ego. Bahwa kenyataan ini, yang nyata itu hanya alam tampak. Terus, coba ego, coba tunjuk di alam tampak. Mana penderitaan itu? Nggak ada. Lalu kemudian, karena ego nggak bisa menerima fakta bahwa ada pengalaman batin itu, ada alam batin itu, menolak itu, maka kemudian tuh ego menipu dirinya sendiri, atau tetap mempertahankan pendasarannya bahwa ya saya tuh menderita karena itu gitu loh. Saya kalau dapat itu, saya akan berakhir penderitaannya. Itu cara ego memperkuat pendasaran atau posisionalitasnya. Kan gitu. Jadi setelah saya jelaskan ini, iya sih Bang, ya ini bagus banget kata-katanya katanya. Bahwa setiap peristiwa pengalaman itu mengandung peluang untuk menyembuhkan pengalaman batinku, tapi batinku itu enggak butuh jawaban ini. Saya butuh dia balik lagi, kasih bunga mawar, aku dijadiin lagi putri apa itu. Aku butuh itu gitu. Perasaanku itu seperti itu, bukan tidak seperti kata-katamu yang bagus ini gitu. Jadi dia kemudian tuh men-challenge pernyataan ini dengan perasaannya, dan tentu saja fakta yang kuat itu adalah perasaannya. Akhirnya saya kemudian tuh beritahu dia tentang 4 jenis rasa jiwa. Saya bilang, ya ini adalah arah pikiran. Ini adalah pemikiran ini. Bukan perasaan. Ini adalah pemikiran, bukan perasaan. Tentu kamu membaca ini itu, perasaanmu tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi, coba kamu belajar manajemen kolbu melalui pikiran.
Coba kamu manajemen emosi melalui pikiran. Kamu ikuti deh arah pikiran ini. Gunanya apa mengikuti arah pikiran ini? Biar perasaanmu itu punya pembanding untuk dikonfrontasi gitu. Punya apa ya? Punya lawan yang setara. Seperti itu. Suami belum ikut MTLOC. Ya itu masih suaminya ikut MTLOC, Bang. Nggak tahu. Ini angelnya itu di situ gitu. Suaminya nggak aman deh. Ya jadi prinsip-prinsip itu dipegang karena memang itu untuk meregulasi perasaan-perasaan kita. Tentu saja prinsip ini itu mampu mentransformasi ego yang sudah menjadi perasaannya, yang disebut mendarah daging gitu. Jadi melarutkan ego itu memang harus bertahap. Mana tuh ya? Kita liatin dulu. Dia harus bertahap. Karena rasa jiwa itu kan ada 4. Rasa jiwa ada 4. Nah ini, dalam bahasa Muna itu, rasa pribadi. Rasa diri pribadi. Rasa pribadi. Dalam istilahnya Hawking, itu gini, God view. Itu rasa diri pribadi itu. Bukan rasa Tuhan. Rasa kehadirannya. Tapi itu rasa diri pribadi. Ada 4 jenis sekurang-kurangnya rasa jiwa itu. Kemudian ada rasa kehidupan. Orang Muna bilang velodadiha. Ini kemudian menjadi life view. Ada rasa perasaan. Ada rasa pikiran. Saya jelasin gini. Yang disebut dengan ego itu seluruh rasa ini gitu loh. Mulai dari rasa pribadi, rasa kehidupan, rasa perasaan, sampai rasa pikiran. Jadi ego itu medannya ya semuanya. Inilah yang harus menjadi perhatian. Kenapa orang tua itu perlu sejak dini anaknya mulai dikenalkan proses pencerahan. 5,5 juta dapat kata-kata bagus, tapi tidak sesuai perasaanku. Aduh, ini. Halo Mbak Faiko. Apa kabar di Madura? Ini Mas Imam terlalu sakit ini. 5,5 juta dapat kata-kata bagus, tapi tidak sesuai perasaanku. Itu kemudian ya karena dia nggak ngerti tentang katoka gitu. Katoka itu apa ya? Memang yang namanya katoka itu kan sifat alamiahnya rasa jiwa itu ada 4.
Persoalannya itu kita nggak mengerti rasa ini gitu. Sehingga saya bilang, tidak mungkin saya bisa langsung mencabut rasa egomu itu pada level rasa pribadi. Nggak mungkin itu. Ini yang paling besar soalnya. Saya akan memulainya itu mengganggu rasa egomu dari level pikiran. Lalu kamu terima pikiran ini sebagai asasmu. Asas inilah yang kemudian bisa mengkonfrontasi langsung perasaan ego itu. Orangnya akhirnya langsung mam. Jadi kamu jangan menjadikan perasaan sebagai raja. Itu adalah benteng-benteng ego ini. Dasarnya kan di sini benteng ego ini, terus di sini, terus di sini gitu. Seperti itu. Jadi mau nggak mau, jika memang ingin pertumbuhan spiritual, kamu harus memulainya dari level pikiran. Pegang itu sebagai way of thinking. Seperti itu. Ada way of thinking, pegang dulu lah itu. Seperti itu. Hanya dengan itu kamu akan mengalami progresif. Jadi jangan sampai kamu hanya menggunakan perasaanmu sebagai ukuran benar dari kebenaran itu. Itu ego sudah menang. Kenapa? Dia sudah lama hidup di situ. Dia sudah jadi malik di dalam perasaanmu. Ini harus dipahami betul proses pembongkaran ego itu. Itu mulai dari sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, terakhir sini. Pendasaran dirimu bukan lagi ego, tapi pada kehadirannya. Wah itu. Tapi kan panjang itu prosesnya. Gitu ya. Ini yang disebut oleh Hawking tadi gitu. Oh prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Apalagi misalnya model kamu baca buku, ini nggak cocok aku buku ini, aku tunggu buku sana. What? Itu cara ego memanipulasi pikiranmu. Biar kamu tidak mulai hidup dengan asas itu. Kamu stop. Aku mencari asas yang lain. Itu cara ego tuh. Pegang saja asas 540 secara pikiran dulu sebagai way of thinking, lalu masukkan perasaanmu ke dalam pikiran. Sakitnya di situ. Begitu caranya untuk mengurangi dominasi ego. Gitu caranya. Ini kalau nggak diterangkan, sulit. Teman saya juga putus asa, Bang. Setiap ke tempat saya, cuman saya kasih kata-kata dan gambar-gambar. Pengennya mertuanya yang galak dan sering menyerang berubah menjadi penyayang. Ya, terangkan ini gitu bahwa ada 4 jenis rasa jiwa. Ada 4. Coba kalau misalnya rasa pribadinya itu adalah kehadirannya, nggak ada penderitaan. Rasa pribadi kehadirannya, rasa kehidupan kehadirannya, rasa perasaan kehadirannya, rasa pikiran kehadirannya, mertua galak, oh jadi penyayang kehadirannya. Apa sih yang nggak bisa dilebur oleh kehadirannya? Jangan langsung ke God view.
Ya gut view itu nanti kalau udah 700-an baru dibahas-bahas. Orang lagi patah hati kok bahas gut view. Enggak masuk. Ya nggak masuk gitu. Itulah kemudian tuh belajar spiritual tuh nggak usah banyak buku dulu, nggak usah banyak buku dulu ya. Yang penting itu kamu punya prinsip, lalu ada yang menemanimu menggunakan prinsip itu aja. Nanti pada akhirnya, jadi tujuan belajar spiritual itu kan adalah mengubah pendasaran diri dari S kecil ke S besar. Pendasaran diri itu diubah dulu. Selama ini kan pendasaran diri kita kan S kecil itu. S kecil. Makanya dulu pertama kali di Rumi itu, ya di Rumi di Semarang, Rumi jilid 1, kasih asas dia. Belajar asas non-dual untuk apa? Untuk mengkonfrontasi perasaannya sendiri. Sekarang yang alumni Rumi udah canggih-canggih, udah pada ngajar. Kenapa? Oh, udah 2 tahun dia pegang asas itu. Untuk apa? Bukan buat diceramain ke orang dulu. Untuk mengkonfrontasi perasaannya sendiri. Jadi ingat-ingat, belajar spiritual itu untuk mengubah pendasaran diri. Dan itu harus ada yang pandu, karena memang tidak mudah, karena ada 4 lapis. Sekurang-kurangnya ada 4 lapis rasa diri itu. Kalau 4 rasa ini sudah disertai kehadirannya, tidak ada bahaya di bumi dan di langit. Ya kan? Jadi itu ya teman-teman yang apa itu? Ya paling enggak kita ini kan sudah lama mulai punya agenda pencerahan. Jadi pencerahan itu agenda pertamanya adalah mentransformasi pendasaran diri. Ini harus dipahami dengan benar. Mentransformasi pendasaran diri. Itulah makna dari nafi isbat. Pendasaran diri yang lama di nafi, pendasaran diri yang baru yang diisbat. Itu kenapa seluruh torikoh itu hanya diberi nafi isbat. Karena hanya itulah ajaran untuk mentransformasi pendasaran diri. Gitu loh. Begitu. Makanya Mas Camin perlu bertorikoh. Biar kamu itu mulai mengambil jalan untuk mentransformasi pendasaran dirimu. Mulai bertorikoh. Kalau enggak, kamu nggak akan pernah tercatat sebagai pribadi yang ingin kembali kepada keilahian. Nggak niat toh. Jadi jangan sampai orang yang sudah bertoriko itu nggak ngerti. Kenapa sih kenapa saya bertoriko ini? Ingin mentransformasi pendasaran diri. Karena itu satu-satunya tiket ke surga itu dengan mentransformasi pendasaran dirimu. Nah ini menjadi harusnya itu agama seluruh dunia itu ya ini aja lah. Agama pencerahan. Gunanya apa? Untuk mentransformasi pendasaran diri. Walaupun kamu di surga, tetapi pendasaran dirimu masih pada ego, itu tidak akan kelihatan surga. Tapi itu kelihatan sebagai neraka. Nah, wirid yang rajin Mas Camim. Tawaju yo melu no malam Jumat, no lo. Orang main Bitcoin,
Dengar, gimana mau sukses pencerahan? Dengar Toriko aja sudah bilang sesat kok. Karena nggak mengerti dia. Harus yang keras Torikonya, yang dipendam separuh tubuhnya pas melihat. Ya nggak ada yang ikut Toriko kayak gini, suruh tidur aja, suruh puasa melek aja. Wah ini ajaran sesat nih. Karena orang-orang itu, orang-orang Syariah itu, orang-orang Syariah itu tidak mengerti dia. Apa sih persoalan spiritual yang paling paling universal, paling basic? Transformasi pendasaran diri lah. Gimana caranya? Kasih syariat? Ya nggak bisa. Wilayah yang berbeda kok. Gimana sesatnya? Giliran ditagih utang, minta ditransendensi. Bilangnya aku nggak butuh kata-kata manis, tapi butuh uang. Lah itu. Terang no ini Bu. Terang no 4 rasa jiwa kan lo Bu. Babar sampai babar sampai tidur di tempat kan. Ya taunya cuma dosa dan pahala. Kan kalau syariat itu kan bukan soal diterima apa enggak ibadah, tapi sah apa enggak, itu perkara lain, itu juga ilmu, tapi itu perkara lain gitu loh. Tapi bahwa perkara pada diri kita itu harus ada transformasi pendasaran diri, minat dulumat ila nur, nah itu mau digarap dengan apa kalau enggak dengan toriko? Prinsipnya nafi isbat, gitu loh. Kok namen bilang sesat? Namen bilang sesat gitu ya. Oh, kita itu mengilmui kok. Ini ada info, ini katanya sudah akhir tahun, wayai urunan TBP apa? Urunan apa ini? Zoom, Urunan zoom, Zoom. zoom. Oh Ya, iya 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 mau iya. tahun, mau tahun. Kirain kok aku kok nggak dapat. Aku nggak dapat urunan Zoomnya. Monggo monggo itu buat buat kesenangan bersama kan itu. Ya wes. Soalnya Mas Camim belum kaya. Timbang peserta mentok 100 gimana? BLT. Ya silakan diagendakan sendiri ini programnya ini ya. Ya murah lah kalau 500 orang ya. 10.000 udah selesai ya Mas Camim ya. Turah, turah bisa. Ya apalagi nanti mulai Desember kan ada Muna. Muna ya kudu urunan juga. Ya, urunan juga Muna gitu. Muna lagi. Oke, saya kira itu dulu untuk pemaparan materinya. Tapi paling tidak itu mengertilah bahwa grup kita ini grup sasaran utamanya PC itu cuma satu, Pak. Biar terjadi transformasi pendasaran diri. Karena itu adalah dasar dari pencerahan global. Ini loh. Coba ya. Itu aja PC banyak ini dia, banyak proyek. Proyeknya itu aja. Pokoknya siapapun calon presiden yang mendukung transformasi pendasaran diri, Coblos. Kita coblos. Kalau enggak usah. Kita mikir-mikir. Yang mendukung ini ya kita coblos. Kita butuh pencerahan. Gitu loh. Nah, jadi kamu ikut acara kayak gini itu sudah berpartisipasi loh. Berpartisipasi transformasi personal, sosial dan global melalui transformasi spiritual. Apa transformasi spiritual? Itu adalah transformasi pendasaran diri. Dari la ilaha illa ana menjadi la ilaha illallah gitu. Dari S kecil ke S besar. Begitu kira-kira.
Clear ya ini. Jadi sebisa mungkin anak-anaknya itu dibujui nggak apa-apa. Dibujui. Ayo nak. Setidak-tidaknya itu orang tuanya aku sudah membawamu ke arah yang paling penting dalam hidupmu, yaitu arah transformasi pendasaran dirimu. Nah itu aja tuh. Adapun sekolah-sekolah gelar itu ya diupayakan juga, tapi yang paling penting itu transformasi pendasaran diri dulu. Jangan sampai salah prioritas. Ini sudah mau 2024 lagi. 2022 katanya mau ikut program transformasi pendasaran diri di 2023. 2023 karena banyak gangguan, nanti aja. Itu tidak akan selesai transformasi pendasaran dirinya. Ada kalau di Muna kayaknya mau bikin arisan gitu untuk transformasi ini. Dan Muna udah mulai transformasi pendasaran diri secara kultural. Kita mau bikin suluk secara kultural melalui Zoom. Nah ini Mas Imam nih, ini cara Nabi mendidik anak mulai usia 14 tahun itu memang sudah harus dibongkar pendasaran diri yang lama. Mantap ini Mas Imam. Suami idaman istrinya gitu. Ya ini penting ini, betul. Memang itu harus sedini mungkin dibongkar pendasaran diri yang lama. Kalau sudah tua-tua, waduh, berat itu. Berat. Apalagi pendasaran diri yang lama ini sudah pintar juga dia baca-baca hukum. Sudah pintar baca ayat. Wah, itu sudah kelas berat itu. Sudah pintar mendalili pendasaran diri yang lama. Ego kok dipintarin. Seperti itu. Seperti itu. Dan usahakan setiap daerah mulailah lakukan suluk. Ini kita 2024 suluknya suluk kultural. Per kabupaten Muna udah dari Desember ini udah dipromosin juga di koran. Wah, Muna cepat dia. Saset. Promosi di koran, ayo orang Muna gitu. Suluk kultural. Magetan udah jalan 1 RT. Itu ini Mas Imam diberitahu bahwa lo kelasku ini meskipun gedungnya apa adanya, belum ada UKT-nya, tapi ini mendasar loh, paling mendasar. Tujuannya apa? Transformasi pendasaran diri. Dari S kecil ke S besar. Gitu. Oke ya. Dan diusahakan, sekarang kita masuk kota gitu. Udah masuk kota sekarang. Adakan Zoom untuk satu kota. Nanti satu provinsi. Ya, kita perlu itu. Nggak bisa lagi diam-diam sendiri. Gimana mau diam-diam? Apalagi sampai ada istilah, saya nunggu itu dulu berhasil. Wah, kan dapat berhasil. Nafisbat itu sampai mati. Pembongkaran pendasaran diri ini kan sampai mati nih. Jangan tunggu sampai mati, kamu tambah kuat pendasaran dirinya yang lama gitu. Itu ya satu. Sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Coba diulang Mas pertanyaannya. Saya selalu sakit hati dengan kata-kata ibu yang selalu marah. Selalu sakit hati itu kan berarti itu sudah sering ya. Sudah sering. Jadi memang gini,
saya menemukan pola ya, pola bahasa. Pola bahasa dalam setiap bentuk nature setiap bentuk kasus 150 ini. 150 ini itu sebenarnya cara menyelesaikannya gampang. Tambahin ku pada kata ibu itu ringan tuh penderitaannya. Jadi saya selalu sakit hati pada kata-kata ibuku. Nah, jadi 150 ini dia selalu menghilangkan ikatan jiwa itu. Tambahin ibuku aja. Itu ibumu. Itu ibumu. Maka sebenarnya tuh kamu juga meresponnya dengan marah. Lain halnya kalau kamu respon dari 540. Apa yang dikeluhkan ibumu, dimarahkan ibumu, apa yang dimarahkan istrimu, nah ini pentingnya untuk para rau yang sudah beristri. Cara yang paling ampuh memang untuk mengatasi konflik dalam keluarga, ini 150 ini selalu memecah, terjadi pemecahan hubungan, pemutusan hubungan. Hubungan itu diputus. Lihat aja dalam bahasanya. Pasti dia ganti itu hubungan itu. Dari ibuku menjadi ibu saja. Atau dia ganti dengan label lain yang merupakan ejekan gitu. Jadi ketika orang berdemo itu mendemo presiden, itu pasti dia hanya mendemo presiden, nggak mendemo presidenku. Suamiku, tambahin suami. Ya. Tambahin suamiku gitu, bukan suami toh. Kalau bilang itu suami, itu berarti dulu. Kalau suamiku, masih sampai sekarang gitu. Iya, itu jarak psikologis. Langsung saja bawa ke 540 bahwa apa yang dimarahkan oleh ibuku ini adalah menunjukkan apa yang harus saya sembuhkan pada diriku. Gitu enak. Jadi apa yang dimarahkan oleh ibuku ini, tak ulangi lagi, oleh istriku ini, oleh suamiku ini, itu menunjukkan apa yang harus saya sembuhkan pada diriku. Gitu. Itu baru bisa joy itu dimarahi. Dimarahi tapi kamu tetap dalam keadaan tercerahkan. Kenapa? Pakai asas 540 bahwa apa yang dimarahkan oleh ibuku ini itu adalah apa yang harus saya sembuhkan pada diriku. Gitu ya Mas Cabim ya. Siap, Kak. Kalau bisa yang nanya tadi disuruh donasi Zoom yang paling banyak itu. Nah, jadi bukan ibunya yang disuruh berubah, Bu. Kurangi. Kalau ku itu dihilangkan, kamu jadi nggarang gitu. Jangan hilangkan kunya itu. Jadi marah itu jadi nasihat penyembuhan. Mantap ini ya. Mantap. Mantap. Kalau mau pakai lagi di Nature 600, 700, wah tambah keren lagi. Kamu 540 dulu. 540 dulu. Kalau 600 tambah kece lagi. 700, wah. Ini adalah kehadirannya dalam bentuk
ibuku, mati kau. Ini adalah kehadirannya dalam bentuk istriku. Mati langsung gemetar, wes. Rokoknya tahu-tahu lepas dari tangan. Kan ciri orang beriman itu kan bergetar. Kalau mendengar namanya, mengalami kehadirannya kan, menggigil. Menggigil gitu. Siap, mantap nih kali Bu Lisa. Siap sembuh pokoknya ya kan. Nah Bu Lisa ini keren ini ya. Siap sembuh. Anaknya wes dia diikutkan. Siap sembuh. Biar pendasaran dirinya itu transformatif kok. Kalau yang 600 gimana Bang? Nanti kita bahas di sesama gitu ya. Nanti kita bahas di sesama. Untuk pagi ini itu dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ansor. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, keren sekali di 40 aja, apalagi di 600 700 aja. Jangan lupa ya, persembahan terbaiknya untuk kita turunan Zoom. Insya Allah awal Januari itu registrasi ulang. Terima kasih. Kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.